Perang Dunia Kedua tidak meledak dari kehampaan. Ia adalah nyala api terakhir dari bara yang tak pernah padam. Bayangkan sebuah dunia yang baru saja bangkit dari luka paling dalam. Tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir. 16 juta jiwa melayang. Eropa bukan lagi rumah bagi kejayaan, tapi ladang reruntuhan. Rakyat hidup dalam keputusasaan dan dunia bergema dengan satu kalimat. Perang besar akan menjadi perang terakhir, tapi sejarah tidak pernah menepati janjinya. Perjanjian Versailles seharusnya menjadi jembatan damai. Namun, bagi banyak orang di Jerman, itu adalah penghinaan paling menyakitkan yang pernah ditandatangani oleh sebuah bangsa. Mereka dipaksa membayar ganti rugi ratusan miliar mark. Mereka kehilangan wilayah, harga diri, dan rasa kemanusiaan. Dan lebih dari itu, mereka kehilangan masa depan. Versailles bukan damai, ia adalah benih dendam. Bayang-bayang kekalahan menyelimuti Jerman. Perekonomian runtuh, orang-orang menukar uang dengan roti seperti menukar kertas bekas. Anak-anak kelaparan, pria dewasa berdiri tanpa pekerjaan. Dihantui bayang-bayang peperangan yang dulu mereka banggakan. Kini jadi aib yang tak bisa mereka tinggalkan. Dan dari lumpur inilah lahir bibit kebangkitan yang mengerikan. Sementara itu, dunia pun tak lebih baik. Amerika Serikat kembali ke dalam cangkangnya, menolak terlibat dalam urusan dunia. Liga bangsa-bangsa, organisasi yang diharapkan menjaga perdamaian, tak lebih dari boneka tanpa gigi. Negara-negara Eropa tenggelam dalam krisis ekonomi. Mereka sibuk menyelamatkan perut masing-masing, bukan menjahit luka global. Tahun 1929, bursa saham Wall Street runtuh. Depresi besar melanda dunia. Dan ketika perut kosong dan harapan hancur, manusia mulai bersandar pada apapun, termasuk pada pemimpin yang bersumpah akan menyelamatkan mereka, meski dengan darah dan api. Dan di sanalah dia, berdiri di tengah reruntuhan nasionalisme yang hancur. Seorang pria dengan mata membara dan kata-kata seperti peluru. Adolf Hitler. Ia tak hanya menjanjikan kebangkitan, ia menjanjikan balas dendam. Ia menjanjikan bahwa Jerman akan kembali besar dan bahwa dunia akan membayar harga dari penghinaan masa lalu. Dan rakyat yang kelelahan karena menderita, yang kehilangan harapan, akhirnya percaya. Tapi ini bukan hanya tentang Hitler. Ini tentang dunia yang membiarkan bara api terus menyala dan berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu biarkan luka bernanah terlalu lama, maka yang keluar bukan darah, tapi racun yang mematikan segalanya. Di Asia, Jepang mulai unjuk gigi. Mereka menyerang Mangkuria pada 1931. Mereka haus wilayah, haus sumber daya. Dan dunia hanya bisa melihat, hanya bisa mengutuk dengan kata-kata yang hampa. Benih kehancuran mulai tumbuh dan dunia seperti biasa menunda. Benih kehancuran mulai tumbuh dan dunia seperti biasa menunda bertindak sampai semuanya terlambat. Tahun 1933, Hitler naik ke tampuk kekuasaan. Dan sejak saat itu, sejarah mulai mempercepat langkahnya. Undang-undang dibentuk untuk meminggirkan Yahudi. Kamp konsentrasi dibuka. Militer Jerman kembali bangkit. Tank-tank mulai diproduksi. Pesawat dibangun dalam diam. Dan semua dunia yang pernah berjanji tak ingin perang lagi, hanya diam dan berharap mungkin dia akan berhenti sendiri. Tapi Hitler tidak akan berhenti. Karena sejarah tidak pernah berubah hanya dengan harapan kosong. Perang Dunia Kedua bukan soal peluru pertama yang ditembakkan, tapi soal dunia yang gagal belajar dari luka pertama. Ini bukan cerita tentang seorang diktator gila yang menguasai dunia. Ini adalah cerita tentang manusia yang lupa, tentang penderitaan yang diabaikan, dan tentang sistem yang membusuk secara perlahan. Perang Dunia Kedua tidak dimulai pada 1939. Ia mulai ketika manusia lebih takut pada perubahan daripada kehancuran. Dan begitulah dunia diam-diam menyalakan apinya sendiri.
Bukan hanya karena Hitler jahat, dunia menjadi gelap, tapi karena terlalu banyak orang memilih untuk tidak menyalakan cahaya. Berlin 1933, langit belum merah, dunia belum terbakar, tapi nyalanya sudah mulai tampak di mata seorang pria berkumis kecil yang berbicara seperti nabi dan memerintah seperti iblis, Adolf Hitler. Namanya belum menggetarkan dunia, tapi di Jerman yang terpuruk, ia adalah penyelamat, atau setidaknya begitulah yang mereka ingin percayai. Ia berbicara tentang kebanggaan, ia menyebut tentang Volk, rakyat Jerman. Ia menyalahkan komunis, ia menyalahkan Yahudi, ia menyalahkan siapapun asal bukan Jerman sendiri. Dan rakyat yang lapar, yang hancur, yang putus asa, akhirnya bersorak untuk kebencian. Karena terkadang kebencian terasa lebih mengenyangkan daripada harapan yang palsu. Hitler tidak langsung menjadi diktator. Ia merayap perlahan, melalui pidato, melalui propaganda, melalui pemilu. Dan ketika akhirnya dia ditunjuk sebagai kanselir oleh Presiden Hindenburg, semua orang berpikir dia cuma boneka, dia akan dikendalikan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa bulan setelah diangkat, Reichstag, gedung parlemen Jerman, dibakar. Dan disitulah dunia berubah. Dengan alasan keamanan nasional, Hitler mendorong dekret darurat. Hak sipil dicabut, media dibungkam, lawan politik dipenjara. Partai Nazi menjelma bukan sekedar partai, tapi agama baru, bukan Hitler sebagai nabi. Satu bangsa, satu pemimpin, satu suara. Kamera mulai memutar ulang propaganda besar-besaran. Film, seni, musik, buku, semuanya disaring dan dikendalikan. Anak-anak dididik bukan untuk berpikir, tapi untuk mengikuti. Di dalam kampus, filsuf dibungkam. Di dalam gereja, mimbar jadi alat negara. Dan di jalanan, mereka yang berbeda mulai menghilang. Hitler tak hanya ingin bangkitkan Jerman, ia ingin menciptakan dunia baru, dunia Arya, dunia yang murni, dan untuk itu yang lain harus dibersihkan. Tahun 1935 lahirlah hukum Nuremberg. Orang Yahudi tak lagi dianggap warga negara. Pernikahan campuran dilarang. Anak-anak Yahudi diusir dari sekolah. Toko mereka dihancurkan. Kehidupan mereka yang dulu biasa saja perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Tapi dunia masih diam. Sementara itu, Hitler memulai proyek besarnya, melanggar semua perjanjian Versailles. Ia membangun kembali militer. Ia memasukkan kembali wajib militer. Ia memproduksi tank dan pesawat. Ia mengirim pasukan ke Rhineland, wilayah yang seharusnya netral. Dan dunia, mereka hanya memperingatkan, hanya mengecam, hanya menonton. Kita harus menghindari perang dengan segala cara, kata mereka. Dan dengan niat baik itu, mereka membiarkan tirani tumbuh. 1938, Hitler menoleh ke Austria, negara tetangga yang juga penuh dengan nasionalisme dan simpati terhadap Nazi. Tanpa satu peluru pun ditembakkan, Austria dianeksasi, bergabung dengan Jerman dalam euforia massal. Rakyat mengangkat tangan, bersorak, dan menyambut diktator itu seolah dia penyelamat mereka. Dan sekali lagi, dunia hanya diam. Kemudian matanya mengarah ke Cekoslovakia, khususnya wilayah Sudetenland, tempat tinggal etnis Jerman. Dengan dalih melindungi bangsanya, Hitler menuntut wilayah itu diserahkan. Dan disinilah puncaknya, Konferensi Munich 1938. Para pemimpin dunia, Chamberlain dari Inggris, Daladier dari Prancis bertemu dengan Hitler. Bukan untuk menentangnya, bukan untuk menghentikannya, tapi untuk bernegosiasi. Kami membawa perdamaian untuk zaman kita, kata Neville Chamberlain membawa pulang surat dari Hitler. Tapi surat itu bukan damai, itu adalah izin untuk melanjutkan kehancuran. Hitler belajar satu hal dari semua ini. Jika kau cukup percaya diri dan dunia cukup takut, kau bisa mendapatkan apa saja.
Jerman menjadi api dan dunia menyiramnya bukan dengan air, tapi dengan bensin. Dan dari sinilah perang mulai menjadi tak terhindarkan. Dunia sudah melihat cukup banyak, tapi belum melakukan cukup banyak. Yang paling berbahaya dari kejahatan bukan kekuatannya, tapi ketika ia dibiarkan tumbuh tanpa tantangan. Ketika keheningan dunia akhirnya pecah, bukan dengan diplomasi, tapi dengan dentuman senapan. 1 September 1939, langit Polandia masih biru, anak-anak masih berangkat sekolah, petani masih menanam di ladang. Tapi dalam hitungan menit, segalanya berubah. Langit mulai dipenuhi pesawat, suara sirine menggema, bom jatuh seperti hujan. Dan dari arah barat, pasukan Jerman mengalir masuk seperti badai. Perang Dunia Kedua telah resmi dimulai. Blitzkrieg, petir perang. Strategi militer baru yang mengandalkan kecepatan brutal dan kejutan mutlak. Tank, pesawat, dan infanteri menyatu dalam satu hentakan besar. Polandia tak punya kesempatan. Dalam waktu kurang dari sebulan, mereka luluh lantak. Kota-kota hancur, rakyat sipil dibantai. Dan dunia yang tadinya mencoba berdamai, akhirnya terpaksa mengangkat senjata. 3 September 1939, Inggris dan Prancis akhirnya menyatakan perang terhadap Jerman. Tapi itu hanyalah deklarasi. Tentara sekutu masih lambat dan ragu. Sementara pasukan Jerman terus bergerak, tentara sekutu masih lambat dan ragu. Mereka seakan belum percaya bahwa ini benar-benar terjadi lagi. Perang ini akan cepat, kata banyak orang saat itu. Tapi mereka salah, sangat salah. Sementara itu, di belakang layar ada permainan yang jauh lebih mengerikan. Fakta Molotov-Ribbentrop, sebuah kesepakatan rahasia antara Jerman dan Uni Soviet. Mereka membagi Eropa Timur layaknya dua monster membagi mangsa. Dan pada 17 September 1939, Soviet pun ikut menyerbu Polandia dari timur. Polandia kini dicabik dari dua sisi. Tidak ada pahlawan di babak ini, hanya korban dan diam. Eropa mulai ketakutan, tapi belum juga bertindak. Bahkan ketika Jerman mulai bergerak ke Skandinavia, Norwegia, Denmark, mereka hanya mengirimkan pasukan kecil dan terlambat. Hitler semakin percaya diri, dan pada Mei 1940 dia melemparkan pukulan telaknya. Belgia, Belanda, Luxembourg, negara-negara kecil yang selama ini menjadi penyangga damai, hancur dalam hitungan minggu. Paris, ibu kota Prancis, simbol kejayaan dan peradaban Eropa, dijatuhi begitu cepat, bahkan tanpa perlu dihancurkan sepenuhnya. Prancis menyerah tanpa pertarungan besar, tanpa perlawanan akhir. Dan seluruh dunia untuk pertama kalinya menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih kejam dari perang pertama. Kami takjub melihat kecepatan mereka. Mereka datang seperti arus hitam, dan kami sadar kami sudah tenggelam, ucap seorang tentara Prancis. Di Inggris, Churchill baru saja naik sebagai Perdana Menteri. Dia menolak menyerah. Dia tahu jika Inggris jatuh, maka dunia akan gelap sepenuhnya. Dan dimulailah satu babak paling ikonik dari perang ini, The Battle of Britain. Langit Inggris berubah menjadi arena pertempuran. London dibombardir setiap malam, tapi rakyat bertahan. Sirine berbunyi, anak-anak dibawa ke bunker, tapi tidak ada yang menyerah. Dan ketika Churchill berkata, "Kita tidak akan menyerah," kata-kata itu bukan hanya retorika, itu adalah sumpah sebuah bangsa. Sementara itu, jauh di timur, Jepang mulai melangkah dengan langkahnya sendiri. Mereka telah menduduki Mangkuria. Kini mereka mulai mengincar seluruh Asia Tenggara dan Pasifik. Mereka haus sumber daya, dan mereka tahu Amerika pada akhirnya akan menjadi penghalang utama. Perang belum menyentuh semua benua, tapi nyalanya sudah menyebar kemana-mana. Eropa terbakar, Afrika mulai menjadi ladang tempur. Asia bersiap,
Dan Amerika yang saat itu masih mencoba untuk netral, tidak tahu bahwa mereka akan segera dilemparkan ke pusat badai. Ini bukan lagi perang antar negara, ini sudah jadi perang antara dunia dan kegelapan yang terus meluas. Ini adalah babak ketika dunia mulai sadar bahwa ini bukan perang yang bisa dimenangkan dalam waktu singkat. Ini bukan pertarungan antar tentara, tapi pertarungan antara harapan dan kehancuran total. Perang tak hanya dimenangkan oleh senjata, tapi juga oleh mereka yang menolak tunduk, bahkan saat dunia runtuh di atas mereka. Eropa awal 1941. Bentang benua yang dulu dipenuhi cahaya dan musik klasik, kini tenggelam dalam bayang-bayang bendera swastika. Kota-kota besar seperti Paris, Amsterdam, Warsawa berubah jadi kota hantu. Toko-toko Yahudi ditandai, pemerintah sipil dibubarkan. Dan jalanan yang dulu ramai oleh pelajar dan seniman, kini dikuasai oleh tentara berseragam abu-abu dan bisikan ketakutan. Namun dari reruntuhan itu, tumbuh benih yang tak bisa dibasmi, perlawanan. Di Prancis, kelompok orang biasa, petani, guru, seniman membentuk jaringan bawah tanah, resistance. Mereka menyelundupkan informasi, menyabotase jalur kereta, menyembunyikan pelarian Yahudi dari mata Nazi. Kami bukan prajurit, kami hanya manusia biasa yang tak mau hidup dalam kebohongan, ucap seorang anggota resisten sebelum dihukum gantung. Di Polandia, pemberontakan bersenjata dilakukan. Warsaw Ghetto Uprising, sebuah aksi nekat oleh kaum Yahudi yang memilih mati dalam perlawanan daripada diam dalam kehinaan. Tapi tidak semua perlawanan terjadi dengan senjata. Sebagian lebih sunyi, lebih tragis, tapi tak kalah heroik. Namun, di sisi lain dari benua, kegelapan mencapai titik terdalamnya. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, nama-nama yang tak seharusnya ada di sejarah manusia, tapi mereka ada dan nyata. Inilah babak di mana kejahatan berhenti menjadi taktik dan berubah menjadi doktrin. The Final Solution, rencana sistematis untuk melenyapkan seluruh bangsa Yahudi dari muka bumi. Anak-anak dikirim ke kamar gas, orang tua dipisahkan dari keluarganya. Tubuh-tubuh kurus digunduli, ditato dengan angka dan dijadikan nomor bukan lagi manusia. Di ruang krematorium itu, suara tangis tak terdengar karena terlalu banyak, terlalu sering hingga dunia menjadi bisu. Tapi dunia di luar camp masih juga tak sepenuhnya sadar. Beberapa memilih tidak tahu, beberapa tahu tapi tak percaya, dan beberapa dengan diamnya ikut menjadi bagian dari genosida itu. Yang paling menyeramkan bukan hanya pelaku kejahatan, tapi mereka yang memilih diam ketika kejahatan terjadi di depan mata. Sangat berbeda, kapitalis dan komunis bersatu melawan ancaman yang sama, Nazi Jerman. Tapi ini bukan sekedar perang antara negara, ini adalah perang yang memecah dunia, antara yang menyerah dan yang melawan, antara yang selamat dan yang dikorbankan, antara manusia dan sisi tergelap dari kemanusiaan. Seluruh dunia terpecah. Afrika Utara menjadi medan pertempuran antara Rommel dan Montgomery. Asia Timur dipenuhi ambisi Jepang yang terus meluas ke Indochina. Dan di Amerika, rakyat mulai bertanya, sampai kapan kita hanya menonton? Itulah bagian yang menyakitkan. Karena meski dunia tahu penderitaan sedang terjadi, terlalu banyak yang memilih tidak peduli. Hingga akhirnya penderitaan itu datang mengetuk pintu mereka sendiri. Dan ketika tirani menjadi hukum, maka perlawanan sekecil apapun adalah bentuk terakhir dari harapan. Mereka membangunkan raksasa yang tidur dan mengisinya dengan amarah. 7 Desember 1941, Minggu pagi yang tenang di Hawaii. Pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor masih sunyi. Prajurit bersantai, beberapa mendengarkan radio.
Anak-anak bermain di dermaga. Tapi dari cakrawala yang jauh datang gelombang maut. Pesawat-pesawat Jepang meluncur dengan keheningan yang mematikan, tanpa deklarasi perang, tanpa peringatan. Lalu, dalam hitungan detik, dentuman, ledakan, kobaran api. Kapal-kapal perang raksasa seperti USS Arizona tenggelam dalam kobaran neraka. 2.400 nyawa hilang dan seluruh dunia pun berubah. Hari ini akan dikenang sebagai hari yang hidup dalam infami, ucap pidato Franklin D. Roosevelt. Besoknya, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Dan beberapa hari kemudian, Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika. Perang Dunia II kini benar-benar menjadi perang dunia. Amerika bukan hanya masuk ke dalam konflik, mereka masuk dengan seluruh kekuatan industrinya. Dalam waktu singkat, pabrik-pabrik mobil berubah menjadi pabrik tank. Pekerja wanita seperti Rosie the Riveter menggantikan peran pria di rumah-rumah produksi. Seluruh bangsa berubah menjadi mesin perang. Perang Pasifik dimulai. Dan ini bukan sekedar perang wilayah, ini adalah perang identitas antara dua dunia yang sangat berbeda. Barat dan Timur, demokrasi dan imperialisme, kemanusiaan dan kekejaman tanpa batas. Jepang bergerak cepat. Filipina, Hong Kong, Burma, Malaya, Indonesia, semuanya jatuh satu persatu. Tentara Jepang dikenal kejam, tahanan perang disiksa, penduduk sipil dibantai. Rev of Nanking, Bataan Death March. Ini adalah babak di mana darah mengalir tanpa alasan. Mereka bukan sekedar tentara, mereka adalah mesin yang percaya bahwa mereka tak bisa dikalahkan. Tapi Amerika yang terluka dan marah tidak tinggal diam. Mereka merancang balasan. Satu demi satu pulau direbut kembali. Strateginya disebut island hopping. Melewati benteng kuat dan menyerang titik-titik strategis secara cepat. Pertempuran di Midway menjadi titik balik. 4 kapal induk Jepang tenggelam. Dan sejak saat itu, kemenangan perlahan berpindah tangan. Di medan Pasifik, pertempuran brutal terjadi di Iwo Jima dan Okinawa. Pulau-pulau kecil tapi berdarah. Tentara Jepang memilih mati daripada menyerah. Dan itu menanamkan satu ketakutan besar di benak para jenderal sekutu. Jika seperti ini di pulau kecil, bagaimana jika kami harus menyerbu Jepang secara langsung? Di sisi lain dunia, Eropa juga mulai bangkit. Dengan bantuan Amerika, sekutu mulai menyusun balasan besar-besaran. Tapi di Pasifik, perang bukan sekedar strategi. Perang adalah balas dendam. Kami tak bisa melupakan Pearl Harbor. Kami tak bisa memaafkan kejahatan mereka. Dan dari kemarahan itu, lahirlah sebuah proyek rahasia. Sebuah program ilmiah yang diam-diam berkembang di padang pasir New Mexico. Tak seorang pun tahu bahwa proyek ini akan mengubah wajah dunia selamanya. The Manhattan Project. Tapi sebelum itu digunakan, dunia masih menyaksikan pertarungan demi pertarungan berdarah. Pasukan sekutu kini mulai menekan dari berbagai arah. Jepang mulai kehabisan sumber daya. Kapal-kapal mereka tenggelam satu demi satu. Langit mereka mulai dikuasai pesawat Amerika. Terkadang untuk menyelamatkan dunia, kita harus berjalan melewati neraka lebih dulu. 6 Juni 1944, fajar menyising di atas pantai Normandia, Prancis. Tapi pagi itu bukan pagi biasa. Langit dipenuhi suara pesawat, lautan dipenuhi kapal perang, dan pasir pantai akan segera dipenuhi darah manusia. Inilah D-Day, Operasi Overlord, invasi terbesar dalam sejarah manusia. 156.000 tentara sekutu dari Amerika, Inggris, Kanada, dan negara lainnya mendarat di 5 titik pantai utama: Utah, Omaha, Gold, Juneau, dan Sword. Mereka tahu risikonya. Mereka tahu mereka mungkin tak akan kembali. Tapi mereka juga tahu kalau mereka gagal, dunia akan tetap dikekang oleh tirani.
Ombak menyapu mayat. Tembakan menghujani tubuh. Dan medan tempur itu tak lagi membedakan siapa pahlawan, siapa korban. Tapi mereka terus maju. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena dunia membutuhkan keberanian mereka. Dengan jatuhnya Normandia ke tangan sekutu, tirai kekuasaan Nazi mulai robek. Pasukan Jerman mulai terdesak dari dua sisi. Barat oleh sekutu dan timur oleh Uni Soviet yang mulai menyerbu dengan kekuatan brutal. Stalingrad telah usai, Leningrad bertahan, dan kini Moskow mulai membalas. Di front timur, medan perang adalah negara beku. Perang bukan hanya melawan peluru, tapi juga kelaparan, salju, dan kegilaan. Jutaan nyawa hilang di sana, bukan dalam hitungan ribuan, tapi jutaan. Namun, Soviet terus mendorong hingga mereka tiba di pintu Berlin. Di sisi lain, sekutu mulai membebaskan kota demi kota. Paris merdeka, Belgia terbebas, kamp konsentrasi mulai terbuka. Dan di sana, untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan wajah asli dari kekejaman Nazi. Mayat ditumpuk seperti sampah, orang-orang kurus tinggal tulang, anak-anak tanpa nama hanya nomor, bau kematian yang menempel pada dinding. Kami pikir kami datang menyelamatkan dunia, tapi kami terlalu terlambat bagi banyak dari mereka, ucap seorang tentara Amerika di Buchenwald. Sementara itu, Hitler yang dulu dipuja bak dewa, kini bersembunyi di bunker bawah tanah Berlin. April 1945, dalam kekalahan yang tak bisa dielakkan, Hitler mengakhiri hidupnya sendiri. Dan bendera Nazi yang dulu berkibar tinggi di atas Eropa perlahan roboh dalam kesunyian. 8 Mei 1945, Victory in Europe Day. Perang di Eropa resmi berakhir. Tangis pecah di jalan, pelukan, teriakan, lagu kemenangan. Tapi senyum itu tak pernah utuh, karena terlalu banyak yang telah dikorbankan, terlalu banyak keluarga yang tak pulang, terlalu banyak kota yang jadi reruntuhan. Dan dunia menyadari satu hal, dalam perang tak ada yang benar-benar menang, yang ada hanyalah mereka yang lebih sedikit kehilangan. Namun, meski perang di Eropa usai, di belahan dunia lain, pertempuran paling mengerikan masih menunggu di depan mata. Sekali dunia melihat api ini, tak akan pernah sama lagi. Juli 1945, alam gurun di New Mexico. Matahari belum terbit, tapi sekelompok ilmuwan berdiri dalam kecemasan. Mereka tidak sedang menunggu fajar. Mereka sedang menunggu ledakan pertama dari sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini. Sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. The Manhattan Project, sebuah proyek rahasia selama bertahun-tahun, dipimpin oleh para ilmuwan brilian seperti Robert Oppenheimer, dibiayai tanpa batas, dan didorong oleh ketakutan akan satu hal. Kalau kita tidak membuatnya duluan, mereka, Nazi, akan melakukannya lebih dulu. Tapi Nazi sudah kalah, dan senjata itu sudah jadi. 16 Juli 1945, uji coba pertama, Trinity Test. Ledakan cahaya putih memecah langit. Tanah berguncang, awan jamur naik perlahan. Dan di saat itu, Oppenheimer mengucapkan kata-kata yang akan menggema dalam sejarah manusia. Now I am become dead, the destroyer of worlds. Namun, meski Nazi telah tumbang, perang belum usai. Jepang masih bertahan. Meski kota-kota mereka telah hancur, meski pasukan mereka terus mundur, mereka menolak menyerah. Dan karena itulah, Amerika memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan satu ledakan. 6 Agustus 1945, pukul 8.15 pagi, langit Hiroshima cerah. Anak-anak berjalan ke sekolah, pedagang membuka toko. Lalu dari langit, sebuah pesawat bernama Enola Gay menjatuhkan bom bernama Little Boy.
Dan dalam hitungan detik, seluruh kota hilang. 140.000 jiwa musnah, tak bersisa bukan hanya prajurit, tapi juga ibu, ayah, anak-anak, dan bayi. 3 hari kemudian, Nagasaki. Bom kedua dijatuhkan. Fat Man. 70.000 lagi lenyap. Jepang tak punya pilihan lagi. 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito akhirnya berbicara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, suara Kaisar terdengar oleh rakyatnya lewat radio. Kita harus menanggung hal yang tak tertanggungkan. Dan begitu saja, setelah 6 tahun, setelah 60 juta jiwa, Perang Dunia Kedua berakhir. 2 September 1945, kapal perang USS Missouri menjadi saksi. Jenderal Douglas MacArthur berdiri di hadapan perwakilan Jepang. Tinta ditorehkan di atas kertas, dan sejarah ditutup dengan bisu. Tapi dunia tidak kembali seperti semula. Kemenangan ini tidak dirayakan dengan penuh kegembiraan, karena seluruh dunia tahu, kita mungkin telah menang perang, tapi kita juga telah menciptakan senjata yang bisa mengakhiri dunia. Oppenheimer, sang jenius yang melahirkan bom atom, perlahan berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Di satu sisi, dia disanjung. Di sisi lain, dia dihantui. "Saya punya darah di tangan saya," katanya. "Dan tak ada air cukup di dunia ini untuk mencucinya." Perang Dunia II meninggalkan luka di semua sudut bumi. Jutaan jiwa, jutaan kisah, jutaan harapan yang tak pernah kembali. Tapi dari kehancuran itu juga, dunia belajar. Belajar bahwa perang tak bisa lagi dijadikan solusi. Belajar bahwa ilmu tanpa hati bisa membinasakan. Dan belajar bahwa damai adalah hal yang paling berharga yang bisa kita perjuangkan bersama. Perang Dunia Kedua bukan sekedar sejarah. Ia adalah cermin tentang siapa dan apa jadinya kita jika kita lupa akan kemanusiaan. Bukan hanya tentang negara, pemimpin, atau strategi, tapi tentang manusia yang saling melukai dan akhirnya saling menyesali. Jangan biarkan generasi kita hanya dikenal karena apa yang kita hancurkan, tapi karena apa yang berhasil kita pelajari setelahnya. Dan terima kasih.